Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Yanti, mahasiswi Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang persekutuan likuidasi. Baik, untuk pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada disosiasi, yang ketiga ada pembubaran, yang keempat terminasi dan likuidasi, yang kelima ada likuidasi lumsum atau sekaligus, yang keenam likuidasi bertahap, yang ketujuh ada contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama, pendahuluan. Para pelaku ekonomi sering menggunakan persekutuan sebagai salah satu jenis usaha untuk mencapai tujuan bersama di dunia bisnis. Selain membagi tanggung jawab dan keuntungan di antara para sekutu, persekutuan memberikan fleksibilitas dalam manajemen bisnis. Namun dalam kenyataannya, tidak semua persekutuan dapat bertahan lama. Pengunduran diri sekutu atau disosiasi, pembubaran, terminasi, atau likuidasi adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan persekutuan mengalami transformasi yang signifikan. Selanjutnya, untuk disosiasi, pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu karena yang pertama sekutu meninggal, yang kedua sekutu secara sukarela mengundurkan diri atau misalkan pensiun, yang ketiga keputusan pengadilan seperti sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan. Yang kedua, sekutu melanggar perjanjian persekutuan. Yang ketiga, sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan. Dan yang terakhir, sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian persekutuan. Selanjutnya, pembubaran. Pembubaran merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam persekutuan, sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Yang kedua, pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu, pembubaran dapat terjadi karena yang pertama seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan. Paling tidak terdapat setengah sekutu yang tinggal memutuskan menghentikan bisnis persekutuan. Yang kedua, ketika seluruh sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan, atau yang ketiga, ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi atau selesai. Yang terakhir, yang ketiga, maaf, suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum jika diterapkan pada bagian penting suatu kemitraan bisnis. Nah, yang terakhir, adanya keputusan pengadilan. Selanjutnya, terminasi dan likuidasi. Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus, yaitu penyelesaian proses penghentian bisnis. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi seperti penagihan piutang termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo bersih yang tersisa kepada para sekutu dalam bentuk kas sesuai dengan proporsi kepentingan modal.
Selanjutnya, likuidasi lump sum atau sekaligus. Likuidasi persekutuan secara sekaligus merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aktiva dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Likuidasi sekaligus merupakan fokus yang baik untuk menjelaskan konsep utama likuidasi persekutuan. Selanjutnya, likuidasi bertahap. Likuidasi berangsur atau bertahap adalah likuidasi yang pembagian kasnya tidak menunggu sampai dengan realisasi aktiva non-kas menjadi kas selesai. Pembagian kas dilakukan secara berangsur, yaitu setiap saat tersedia kas, ada dua metode yang dapat digunakan dalam menentukan besarnya kas yang akan dibagi kepada masing-masing sekutu setiap membagikan kas, yaitu yang pertama metode perhitungan pembagian kas dan yang kedua metode distribusi kas. Hasil pembagian kas dengan menggunakan dua metode tersebut adalah sama, hanya metodenya saja yang berbeda. Tetapi yang sering digunakan oleh persekutuan adalah metode program distribusi kas. Selanjutnya ada contoh soal. Persekutuan Fidel dengan para sekutu Fikri, Dela, dan Lala membagi laba atau rugi dengan rasio sebagai berikut. Untuk Fikri 40%, untuk Dela 30%, dan untuk Lala sama 30%. Pada tanggal 1 Januari 2018, persekutuan tersebut sepakat untuk dilikuidasi. Laporan posisi keuangan persekutuan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Untuk kasnya 9 juta rupiah, untuk aktiva selain kasnya ada 82 juta, untuk piutang pikir ada 3 juta, untuk utang dagang ada 21 juta, untuk utang lala ada 4 juta, untuk modal untuk Fikri 30 juta, Dela 20 juta, dan Lala 19 juta. Dalam likuidasi tersebut, semua aktiva selain kas dapat direalisasi sebesar 70 juta rupiah. Berikut adalah laporan likuidasinya. Seperti yang tertera di dalam tabel, untuk sebelum realisasi sama seperti di sini. Nah, selanjutnya untuk jurnalnya, jurnal yang dibuat persekutuan sehubungan dengan likuidasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat realisasi aktiva non-kas. Untuk kasnya 70 juta, untuk modal Fikri, modal Dela, dan modal Lala. Modal Fikrinya 4.800.000, modal Delanya 3.600.000, dan modal Lalanya juga 3.600.000. Aktiva selain kasnya 82 juta, sesuai yang ada di sini 82 juta. Pembebanan untuk keterangannya, nilai buku aktiva selain kasnya ada 82 juta, nilai realisasinya 70 juta sesuai dengan yang di awal ini, dan rugi realisasinya 12 juta itu penambahan dari masing-masing sekutu. Untuk pembebanannya, rasionya sesuai dengan pembagian laba rugi di awal. Untuk Fikri 40 juta, itu dikali 12 juta masing-masing, yaitu hasilnya dapat segini. Nah, untuk selanjutnya, jurnal untuk mencatat pelunasan utang kepada pihak ketiga. Ada utang dagang 21 juta dan kas 21 juta. Ini nilainya didapat dari utang dagang ini. Selanjutnya, untuk mencatat utang atau piutang sekutu ke modal sekutu,
Ada modal Fikri 3 juta, di kreditnya piutang Fikri 3 juta, dan untuk utang Lala di debit 4 juta, dan di kreditnya modal Lala 4 juta. Untuk mencatat pembagian kasnya, modal Fikri 22.200.000, modal Dela 16.400.000, dan modal Lala 19.400.000. Ini didapat dari hasil akhirnya saldo pembagian kas ini. Dengan di kreditnya ada kas sebesar 58 juta. Untuk kesimpulannya, makalah ini menyimpulkan bahwa likuidasi dan pembubaran persekutuan adalah proses yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan akuntansi. Ada banyak alasan untuk disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi. Ini dapat termasuk pengunduran diri sekutu, keputusan pengadilan, atau kegagalan perusahaan untuk terus beroperasi. Likuidasi dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Masing-masing metode menggunakan cara yang berbeda untuk membagi aset dan menyelesaikan kewajiban. Dalam likuidasi, aset persekutuan diubah menjadi kas. Kewajiban kepada kreditor eksternal diselesaikan, dan saldo bersih dibagi kepada para sekutu menurut rasio kepemilikan modal mereka. Baik, sekian penjelasan tentang persekutuan likuidasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.